Menteri BUMN Erick Thohir resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ya, ia menyerahkan berkas pencalonan di kantor PSSI diantar oleh sejumlah perwakilan klub. Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI untuk Kongres Luar Biasa yang akan digelar 16 Februari 2023. Erick tiba di kantor PSSI pukul 10:45 Minggu pagi. Ia datang bersama para pemilik suara, seperti Kaisang Pangarep dari Persis Solo, Raffi Ahmad dari Rans Nusantara FC, hingga Persib Bandung yang diwakili oleh Teddy Cahyono. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting gitu. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para voters yang datang. Ini ada Pak Teddy, Pak Arya, ada teman-teman di belakang. Ini ada Persis Solo, ada Rans, ini Mas Raffi dan Mas Kaisang. Nggak jalan Pak, liganya nggak usah. Ya, mau jalan. Dan ada mungkin Mas Baim yang sedang melirik juga investasi di industri sepak bola ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada voters. Tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Dalam bisnis olahraga, Erick Thohir memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia pernah memiliki saham di klub NBA, yakni Philadelphia, dan klub MLS DC United. Sementara dalam dunia sepak bola, Erick melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia, Inter Milan, pada 2013 lalu. Ia juga memiliki saham mayoritas pada klub Liga Inggris Oxford United. Erick Thohir juga memiliki segudang pengalaman memimpin organisasi olahraga dalam negeri. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Perbasi pada 2006 hingga 2010 dan tercatat pernah menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Erick Thohir juga memiliki saham di klub Persis Solo dengan menggandeng putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Erick Thohir, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Sementara mantan Sekjen PSSI Ratu Tisha mengajukan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Ratu Tisha resmi mengajukan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Nama Ratu Tisha sudah tidak asing di dunia sepak bola Indonesia. Dirinya sempat menjabat sebagai Sekjen PSSI hingga menduduki posisi Wakil Presiden AFF. Saat ditanya soal niatnya turun gunung, Ratu Tisha mengaku mencintai dunia sepak bola dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Kita ini kadang-kadang nggak bisa mencari alasan kenapa kita mencintai sesuatu. Mungkin kalau teman-teman pada punya pacar, punya kekasih, terus ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Kenapa sayang sekali? Apakah karena cantik? Apakah karena baik hati dan lain sebagainya? Begitu pula dengan kecintaan saya di sepak bola. Sementara itu pada hari Jumat lalu, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menjadi orang pertama yang secara resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI. Lanyala bukan orang baru di PSSI. Pria berusia 63 tahun ini pernah terpilih sebagai Ketua Umum periode 2015-2019. Namun hanya menjabat setahun sebelum PSSI dibekukan Menpora Imam Nahrawi yang berujung sanksi FIFA. Dan sekarang saya terpanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya. Yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Selain Lanyala dan Erick Thohir, sejumlah nama masuk dalam bursa calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Di antaranya adalah Maru Arar Sirait, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan incumbent Muhammad Iriawan.
PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada 16 Februari 2023 dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Muhammad Iriawan memastikan dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi untuk posisi sama periode 2023-2027. Meski demikian, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini akan terus mengawal organisasi sampai Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan anggota Komite Eksekutif periode 2023-2027, termasuk Ketua Umum tuntas digelar pada 16 Februari 2023. Saya merasa pengabdian saya kepada PSSI sudah cukup maksimal. Tenaga, waktu, bahkan pikiran serta materi saya dedikasikan untuk sepak bola Indonesia. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak akan maju lagi dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI KLB mendatang. Tapi saya tetap akan mengawal sisa tugas saya sampai dengan KLB untuk proses KLB dapat terlaksana dengan kondisi aman, nyaman, dan lancar. Ya, maju sebagai calon Ketua Umum PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir mendapat dukungan dari 60 pemilik suara. Sejumlah voters atau pemilik suara menemani Erick Thohir saat datang ke kantor PSSI di KBK Arena. Erick Thohir mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu disebut didukung oleh 60 pemilik suara. Erick datang ke kantor PSSI di GBK Arena Jakarta Pusat Minggu siang ditemani oleh puluhan pendukungnya. Sebelum Erick tiba, sejumlah voters telah berkumpul di kantor PSSI seperti Raffi Ahmad dari Rans Nusantara FC, Atta Halilintar dari FC Bekasi City hingga Effendi Syaputra dari Karo United. Raffi Ahmad menilai sosok Erick Thohir bisa menjadi Ketua Umum PSSI yang dapat merangkul semua federasi untuk memperbaiki masa depan sepak bola Indonesia. Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Itu aja. Kita yakin. Tadi kenapa? Ya. Sementara itu, Atta Halilintar berharap Erick Thohir bisa membuat perubahan yang lebih baik. Ya, semoga keinginan anak muda kan sepak bolanya pengen berubah gitu loh ke arah yang lebih baik. Semoga yang nggak jalan-jalan, kasihan kan banyak pemain-pemain bola juga kalau dari Liga 2, Liga 3 anak-anak muda punya mimpinya jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Pokoknya semoga kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Pendiri Karo United sekaligus Ketua DPP Pemuda Perindo, Effendi Syaputra menilai Erick Thohir salah satu sosok yang mumpuni mengingat rekam jejak yang sudah dimilikinya. Untuk ketua umum berikutnya tentu adalah bagi saya sosok yang punya experience di olahraga khususnya sepak bola. Kemudian dia punya jaringan politik yang cukup kuat juga karena bagaimanapun ini penting buat kelangsungan sepak bola kita. Kemudian tentu punya link secara global jaringan sepak bola secara internasional yang kaitannya nanti dengan FIFA, AFC, AFF dan sebagainya. Kalau yang ditanya Pak Erick Thohir, tentu saya pikir ini memenuhi kriteria itu. Setelah Erick Thohir meninggalkan kantor PSSI, satu persatu pemilik suara juga bergeser ke Hotel Sultan Jakarta Pusat demi mengikuti Kongres Biasa PSSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Liga Futsal Profesional 2022-2023 kembali hadir menyuguhkan pertandingan seru bagi penggemarnya. Persaingan musim ini akan berlangsung sangat ketat, apalagi ke-12 klub yang berpartisipasi diisi pemain-pemain berkualitas dan siap berebut sebagai juara. Pertandingan Liga Futsal Profesional yang digelar di Gor Popki Cibubur, Jakarta pada pekan ini mempertemukan 8 tim yang berlaga. Pertandingan diawali antara Black Steel FC melawan Pendekar United. Pertandingan sempat berjalan alot setelah akhirnya Pendekar United menemukan celah untuk menghancurkan Black Steel dengan skor telak 1-5. Menurut saya Black Steel juga bermain penuh dengan determinasi tinggi. Tekanan juga bagus. Saya pribadi sangat ngefans sama tim Black Steel dari performanya 3 tahun terakhir. Jadi ketika
pertandingan ini berjalan begitu seru, kami sangat bersyukur gitu. Pada pertandingan lain, Kancil WHW sukses meraih kemenangan atas Radit FC dengan skor 4-1. Pertandingan menarik tersaji pada partai IPC Pelindo melawan Giga FC Kota Metro. Kedua tim tampil saling menekan hingga akhirnya laga berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Sementara itu, di laga penutup Sadakata FC meraih kemenangan perdananya di musim ini setelah berhasil menukuk halus FC dengan skor 3-1. Selain di Jakarta, LFP 2022-2023 juga akan digelar di Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, dan Lampung untuk format satu kompetisi penuh. Pertandingan Liga Futsal Profesional 2022-2023 dapat Anda saksikan di MNC Sports, RCTI Plus, dan Vision Plus. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan.